Oke, baik, kita mulai kuliah kita hari ini. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita di minggu yang lalu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai tipe gudang, kemudian model-model gudang itu seperti apa, dan kemudian kita juga sudah membahas mengenai karakteristik dari masing-masing model gudang. Nah, minggu ini kita akan membahas mengenai apa yang menjadi aturan atau apa yang menjadi kerjaan dari suatu warehouse manager. Jadi warehouse manager itu adalah yang diberikan wewenang untuk mengelola dan mengatur suatu gudang. Nah, di sini nanti kita akan membahas apa yang bisa diberikan wewenang bagi warehouse manager tadi. Jadi ini menurut Brian Tracy, ini sebenarnya ininya salah salah customer profile. Ini menyatakan bahwa salah satu cara manajer itu memiliki suatu pekerjaan untuk bisa menghasilkan kontribusi yang lebih baik meskipun dengan memanfaatkan atau menggunakan sumber daya yang terbatas. Dan kemudian manajer dituntut senantiasa untuk bisa sebenarnya saya terus screenkan. Jadi manajer ini dituntut secara internal untuk bisa menghasilkan untuk lebih tepatnya untuk bisa memotivasi bawahan-bawahannya untuk menghasilkan output, menghasilkan produktivitas atau menghasilkan kinerja yang terbaik yang bisa diberikan di situ. Jadi itu tugasnya manajer. Jadi manajer di sini nanti akan memiliki beberapa fungsi, memiliki beberapa kewajiban yang harus dilakukan di situ. Jadi kalau Anda membayangkan tugas menjadi manajer itu belum tentu tugasnya enak atau nyaman di situ. Yang dibayangkan kan kayak di film-film ya. Kalau di film-film itu ada manajer bisa jalan-jalan kemana-mana pada saat jam kerja, kemudian bisa jemput anaknya atau mungkin bisa apalah di situ. Kadang kan kita dihadapkan pada hal seperti itu. Tetapi pada kenyataannya manajer ini posisinya berada di tengah. Kalau Anda sebagai manajer, Anda akan berada di level tengah. Di level tengah itu kalau dianggap sebagai bawahan juga bukan. Dianggap sebagai top manager juga itu masih berada di kaki-kakinya. Dan di sini manajer memiliki tugas untuk memotivasi bawahan-bawahannya supaya bisa bekerja dengan baik, supaya bisa memberikan kontribusi yang terbaik bagi perusahaan. Dan kemudian ini adalah kita akan membahas kaitannya dengan manajer gudang. Dimungkinkan suatu saat nanti kalau Anda bekerja sesuai dengan bidang ini, Anda diharapkan bisa menjadi supervisor atau manajer gudang. Ya mungkin prosesnya tidak langsung manajer gudang ya, tapi bisa saja ke supervisornya dulu. Nah, ketika Anda menjadi seorang sampai ke fase manajer, maka Anda nanti akan punya bawahan. Bawahannya itu supervisor. Jadi di tingkat bawahnya itu masih ada supervisor. Di bawahnya supervisor itu nanti yang kita sebut sebagai operator. Jadi kalau Anda bekerja di level operator, berarti
Anda berada di apa? Kalau di dalam hierarki itu berada di kaki yang paling bawah. Karena di atasnya operator itu biasanya ada supervisor atau foreman. Nanti di bawahnya supervisor ada manager, di atasnya manager masih ada lagi seperti direktur contohnya. Dan kemudian kalau dalam manajer gudang ini memiliki beberapa job description atau deskripsi pekerjaan. Yang pertama adalah penyediaan gudang yang responsif dan hemat biaya. Jadi ini adalah salah satu tugas yang diemban. Dan kemudian dan selaras dengan kebutuhan strategi bisnis global saat ini dan jangka panjang. Jadi sebagai seorang manajer ke depannya, Anda diharapkan bisa mengendalikan gudang Anda, bisa mengendalikan area atau unit kerja yang Anda pimpin supaya responsif dan hemat biaya. Nah, responsif ini apa? Responsif ini menjawab tantangan atau menjawab peluang. Itu responsif. Kemudian di sini ada tanggung jawab atas kepemimpinan dan arah tim gudang. Jadi Anda sebagai seorang supervisor di gudang diharapkan Anda bisa mempertanggungjawabkan apa yang terjadi di gudang. Jadi gudang itu sebagai area Anda, sebagai area apa ya? Sebagai wilayah kekuasaan Anda. Itu gudangnya. Kalau Anda menjadi manajer produksi, ya wilayah atau areanya itu adalah pabrik atau departemen produksi biasanya. Kemudian sebagai seorang manajer gudang, Anda diharapkan bisa memastikan bahwa gudang mampu mengirimkan kebutuhan volume bisnis di sini. Sebenarnya ini nanti saya perbaiki terjemahannya karena ini saya translate dari bukunya. Intinya bahwa gudang ini bisa mengirimkan kebutuhan sesuai dengan bisnis yang dijalankan. Jadi kalau contohnya gini, perusahaan punya gudang di Jogja katakan, kemudian mau mengadakan promosi penjualan, contohnya produknya produk rokok di Jogja itu kan ada produsennya, tetapi ada juga yang hanya sebagai gudang. Nah, yang di gudang di sini, ketika perusahaan itu mau menjalankan strategi untuk pemasaran katakanlah dengan target 1 juta rokok, maka untuk wilayah Jogja, maka gudang ini harus mensupport apa yang dilakukan atau apa yang menjadi strategi perusahaan tadi. Oke, kemudian untuk mendorong peningkatan berkelanjutan dalam efisiensi biaya, ini juga perlu diperhatikan bahwa manajer gudang itu bertanggung jawab terhadap area kerjanya. Dan kalau areanya itu efisien dan efektif, tentu manajer gudang itu sudah bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Kemudian manajer gudang ini juga harus bisa memiliki kemampuan untuk menetapkan visi jangka panjang untuk gudang, sejalan dengan rencana strategis untuk memastikan volume volume gudang di masa depan dan persyaratan layanan pelanggan yang dapat dipenuhi. Jadi kedepannya strateginya seperti apa? Kira-kira produknya ini semakin laku atau semakin tidak laku? Semakin naik atau justru malah semakin ditinggalkan? Itu kita harus ketahui. Oke, kemudian untuk mengamankan aset manusia ataupun fisik ini juga menjadi tanggung jawab dari manajer gudang. Kemudian mengelola proyek dan pengenalan inisiatif baru, menjaga hubungan yang kuat dengan pemasok dan melakukan pembinaan dan pengelolaan hubungan industrial di lingkungan pergudangan. Nah, pergudangan itu kadang tidak selalu berada di area yang sama dengan area produksi. Contohnya di pabrik rokok, itu contohnya gudang garam, produksinya di kota di Jawa Timur, kalau nggak salah di Kediri.
Kemudian gudangnya itu ada di Jogja, katakanlah di Jalan Paragan di sini. Atau mungkin yang lainnya juga sama. Banyak produsen itu yang produksinya di Jabodetabek, kemudian nanti gudangnya ada perwakilan yang di Jogja. Atau sekarang muncul banyak pengembangan, ada omni channel, ada saya lupa namanya, omni channel, dan satunya lagi itu ada yang bagaimana kita menggunakan gudang bersama contohnya. Nah itu semakin lama gudang ini sudah semakin kompetitif. Jadi yang tadinya gudang itu hanya untuk menyimpan rokok merek, bisa saja suatu saat ketika jumlah rokok itu sudah tidak lagi sesuai dengan permintaan saat ini, maka gudang yang ada bisa disewakan di sini. Jadi beberapa tempat itu sudah menyewakan adanya gudang. Kalau di Jogja itu ada di daerah Kulon Progo, saya lupa namanya, gudang apa gitu. Jadi itu ada salah satu gudang yang disewakan. Di banyak tempat juga sama. Gudang itu belum selalu milik perusahaan langsung ya, jadi bisa saja sewa. Tetapi nanti yang bekerja menghandle gudang itu kemungkinan bisa dua opsi, yaitu dari si produsen, kalau itu nyewa satu satu tempat, kemudian di pekerjanya dari pengguna tadi, dari produsennya itu bisa, berarti itu di bawah manajemen produsen. Atau kita membuka jasa sewa menyewa gudang. Ini sudah ada. Jadi ada gudang yang disewakan. Contohnya kalau kita mau impor barang katakanlah dari Cina di situ, kemudian setelah sampai katakanlah di Surabaya atau mungkin di Tanjung Priok di situ, barangnya disimpan dulu di gudang. Nah, gudang ini disewa secara bersama-sama. Sekarang modelnya ada yang seperti itu. Jadi kita tidak nyewa satu gudang utuh, tetapi kita nyewa berapa slot di dalam gudang tersebut, berapa rak atau berapa titik di situ di dalam gudang. Nah, ini manajer gudangnya tentu akan memiliki tugas yang berbeda kalau dengan menggunakan share storage itu contohnya. Kalau dengan share storage itu kan yang diawasi produk atau mungkin bahan atau mungkin material dari banyak tempat di situ. Kemudian kalau kaitannya dengan distribution center di sini, jadi ada gudang yang hanya digunakan untuk menyimpan, tetapi ada juga gudang yang digunakan sebagai distribution center, di mana di situ aktivitas loading atau aktivitas untuk pengepaan di situ, pengepaan ulang atau pengiriman ulang itu dilakukan. Jadi gudang itu ada yang hanya berfungsi sebagai gudang saja, dan tetapi ada juga yang berfungsi sebagai distribution center, di mana dari tempat itulah akan dipilah tujuannya mau kemana. Dan kemudian ini apa saja yang sebagai manajer yang harus dilakukan apa saja, yaitu adalah kita melakukan pengembangan dan maintain atau perawatan terkait dengan productive team contohnya. Kemudian dengan melakukan training dan sebagainya, termasuk professional development. Kemudian mempertemukan skill dan background dari personel sesuai dengan kebutuhan pekerja, sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, jadi kalau skillnya Anda di bidang apa, skillnya di bidang sopir forklift katakanlah, maka nanti akan dipekerjakan sebagai sopir forklift. Kalau Anda skillnya apa, contohnya sebagai manajer gudang, sebagai supervisor gudang,
maka Anda akan dipekerjakan sebagai supervisor gudang. Nah, ini tentu sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang ada. Kemudian ini yang ketiga, ini terkait dengan komunikasi dan motivasi, bahwa seorang manajer gudang harus bisa memotivasi dan berkomunikasi untuk menghasilkan suatu program dan dengan pihak-pihak yang terkait. Kemudian mengimplementasikan performance evaluation terkait dengan mengaplikasikan hasil-hasil evaluasi yang didapatkan dari gudang dan sebagainya, evaluasi gudang dan seterusnya. Nah, dalam manajemen gudang itu ada 6 prinsip yang harus dipenuhi, yaitu adalah akurasi, cost control, cleanliness, kemudian efisiensi, safety, and security. Akurasi terkait dengan akurasi. Ketika Anda menuliskan bahwa suatu palet itu mau disimpan di rak nomor 11 dan dicatat di nomor 11, maka di sistem itu juga harus muncul nomornya 11. Kalau jumlah isiannya itu adalah 100 botol, kemudian kok hanya ada 99 botol, berarti di situ bisa dianggap tidak akurat. Kemudian ada cost control. Cost control ini kaitannya dengan pengendalian biaya. Kemudian ada cleanliness terkait dengan kebersihan gudang. Kemudian ada efisiensi terkait dengan efisiensi proses-proses yang dijalankan, proses untuk bongkar muat, pemuatan ulang, dan sebagainya. Kemudian ada safety terkait dengan keamanan, dan terkait dengan safety ini keamanan, tapi dalam keamanan yang terkait dengan aktivitas. Kemudian ada security, ini terkait dengan keamanan dari kejahatan-kejahatan yang ada. Oke, jadi seperti itu. Ini adalah prinsip manajemen gudang yang harus diusahakan untuk dicapai. Kemudian sebagai seorang manajer gudang, Anda dihadapkan pada beberapa pilihan. Contohnya adalah meningkatkan hasil atau mereduksi biaya tenaga kerja. Contohnya kalau Anda punya karyawan 5, tetapi sebenarnya kebutuhannya itu hanya 4, maka yang harus dilakukan apa? Apakah meningkatkan produksinya supaya yang satu orang karyawan itu bisa naik, bisa produktif, atau Anda mereduksi atau mengurangi karyawan lagi. Nah, ini juga butuh pertimbangan. Pertimbangannya panjang ya. Apalagi kalau yang pengurangannya itu membutuhkan, ketika mau rekrut lagi, membutuhkan biaya atau waktu yang panjang. Kemudian ada storage density terkait dengan tingkat kepadatan ini ya, dalam penyimpanan versus tingkat pallet extraction seperti itu. Jadi bagaimana kita apakah akan membuat palet-palet yang bisa berganti dengan cepat atau tidak? Maksudnya berganti dengan cepat itu kalau produknya itu laku, itu kan otomatis berganti dan seterusnya. Atau mungkin sebaiknya hanya ditumbuk-tumbuk saja. Kemudian apakah kita akan menjalankan proses yang manual ataukah menjalankan proses otomasi? Kalau Anda menjalankan proses manual, ini hanya butuh berobat saja. Tapi kalau Anda menjalankan proses otomasi, maka di situ butuh AGV atau forklift atau mungkin yang lainnya. Dan tentu saja di sini akan berdampak ke cost. Kita sebagai mahasiswa teknik itu kadang mensarankan kalau prosesnya diotomasi. Tetapi kalau diotomasi dari segi biaya ini juga akan semakin membebani.
Kemudian inventory holding cost versus cost of stock out. Jadi kita bisa punya dua pilihan. Kita akan menyimpan atau kita membiarkan saja menjadi stock out. Stock out itu gini, kalau Anda punya stok di gudang jumlahnya 100. Kemudian dari 100 stok itu Anda mendapat pesanan 120. Maka kalau Anda mempertimbangkan biaya untuk peningkatan, di situ bisa saja itu Anda tingkatkan jumlah unitnya dan sebagainya. Tetapi bisa juga itu dibiarkan saja, toh kalau nggak mengerjakan juga nggak rugi. Itu juga menjadi pertimbangan, termasuk adanya kecepatan melawan keamanan. Pekerjaannya terburu-buru atau tidak, aman atau tidak. Kemudian manajer gudang ini juga mendapatkan tekanan ya dari berbagai arah. Ada tekanan yang sifatnya datang dari internal, ada sifatnya yang datang dari eksternal. Kemudian sebuah survei ini dilakukan terhadap manajer gudang, di mana hampir 3.000 dari studi yang dilakukan 3.000 jam per tahun itu hilang di gudang atau dan juga distribution center melalui proses yang tidak efisien. Jadi kalau Anda mempunyai satu produk karena Anda tidak memiliki jalur rantai masuk yang handal, ketika produknya jadi Anda harus nunggu diangkut dulu. Katakanlah saat ini hari ini produksi 100, kemudian yang 50 sudah dipesan, yang 50 lagi belum. Maka yang 50 itu apakah bisa apakah yang 50 tadi bisa langsung dijual atau tidak? Dan kemudian kalau itu tidak bisa dijual, berarti kan itu akan menjadi pemborosan. Kemudian rata-rata manajer telah ditugaskan untuk menemukan penghematan biaya di mana hampir 20% di seluruh organisasi mereka itu sudah diketahui. Kemudian mayoritas manajer menyarankan area berikut yang harus diperbaiki, yaitu adalah inventory control, kemudian ada picking, dan kemudian ada pathway and replenishment. Minggu depan nanti akan kita bahas ini. Apa itu picking, apa itu pathway, apa itu replenishment. Kemudian tantangan yang harus dihadapi oleh seorang manajer gudang itu adalah ini double ya sebenarnya. Tantangan yang harus dihadapi di sini adalah tekanan untuk mereduksi biaya. Contohnya biaya penyimpanan saat ini adalah 1 unitnya 500. Kemudian pihak top management menghendaki 1 unitnya itu 400 saja. Maka apa yang harus dilakukan di sini? Dan ini akan menjadi beban atau tantangan bagi si manajer gudang tadi. Kemudian lead time yang pendek dan kemudian juga ketersediaan stok yang ada. Apakah stok kalau stoknya itu panjang, stoknya itu banyak di situ, tentu kalau ada order yang pendek itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau stoknya hanya dikit, sedangkan pesanannya banyak, tentu itu harus dipertimbangkan ulang lagi. Kemudian ada delivery through multiple channel. Ini pengiriman ataupun penyampaian yang melalui sejumlah jalur, sejumlah
rangkai sejumlah jalur atau sejumlah rute di situ. Kemudian adalah smaller itu more frequent order, di mana yang kecil itu diperkecil tetapi dengan jumlah order yang sesuai. Oke, dan ini adalah tantangannya, termasuk di dalamnya adalah stock keeping unit. Stock keeping unit itu adalah ini ya, adalah apa namanya, jumlah stok yang tersimpan, itu stock keeping unit. Dan masing-masing perusahaan ini memiliki kebijakan stock keeping unit yang berbeda-beda. Kemudian ada biaya tenaga kerja dan juga availability. Kemudian ada lingkungan, isu-isu lingkungan, dan kemudian ada data information transfer. Dan kemudian ini adalah challenge dan kemudian ada operational requirement. Contohnya adalah cost reduction, maka yang bisa kita lakukan itu adalah meningkatkan produktivitas, melakukan improve utilization, dan kemudian adalah staff dan peralatan. Itu yang harus dibutuhkan untuk bisa meningkatkan atau bisa mengurangi biaya. Kemudian di situ achieve depend order, kaitannya dengan mencapai order yang sempurna di situ. Dan seterusnya nanti bisa dibaca di bagian slide ini. Kemudian saat ini kita dihadapkan pada lean warehousing atau lean warehousing, di mana lean warehousing ini adalah satu paradigma untuk mengembangkan suatu gudang yang memiliki loss atau memiliki kerugian atau memiliki hal-hal yang tidak berguna sekecil mungkin, termasuk memiliki waktu yang paling kecil. Nah, atau loss atau saya menyebutnya pemborosan ya, kalau nanti saya menyebutnya limbah itu kok kayaknya nggak sesuai. Ini adalah beberapa pemborosan yang sering kita temukan di gudang. Nah, kemudian di gudang ini yang ditemukan di sini di banyak area gudang tidak lebih daripada penggunaan ruang yang tidak sesuai. Jadi gudangnya itu katakanlah ukurannya adalah 5x10 contohnya. 5x10 meter, maka kita harus bisa memastikan dengan ukuran 5x10 di situ tidak terdapat jarak yang cukup jauh dan sebagainya. Oke, jadi itu adalah pemborosan yang ada. Kemudian kita dihadapkan pada people management atau pengendalian manusia-manusia yang ada di gudang, itu bisa karyawan dan sebagainya. Yang harus kita lakukan yang pertama adalah mengidentifikasi, menarik, dan mempertahankan supervisor yang baik, manajer line pertama dan pemimpin tim, dan kemudian mempertahankan dan menarik karyawan yang baru. Kemudian angkatan kerja yang menguat dan terus berubah, ini juga perlu dipertimbangkan. Jangan sampai nanti ketika saatnya pensiun, karyawannya sudah banyak yang pensiun. Kemudian mengidentifikasi adanya kebutuhan pelatihan, kemudian konsumsi untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, kemudian kebutuhan untuk menyediakan kondisi kerja yang aman dan nyaman. Kemudian yang selanjutnya adalah negosiasi kontrak kerja, kemudian adalah kepatuhan terhadap undang-undang ketenagakerjaan dan disiplin staf. Ini yang harus dipastikan dalam people management. Nah, people management untuk gudang itu berada di bawah kewenangan dari manajer gudang.
Jadi area kerjanya itu memang area kerjanya manajer gudang. Kemudian ini adalah contoh jumlah gudang dan jumlah supervisor yang ada di dalamnya. Contohnya kalau kita hanya luas gudangnya itu di bawah 10.000 meter, maka kemungkinan jumlah supervisornya itu hanya satu supervisor dengan 8 operator. Tetapi kalau lebih banyak, di situ Anda harus bisa memastikan jumlah supervisor dan pegawainya itu lebih besar daripada jumlahnya itu sekitar 1 sampai 15 operator. Kemudian ada non-critical attribute, ini adalah 8 atribut penting yang harus dimiliki oleh seorang manajer, entah itu manajer gudang ataupun bukan ya, jadi manajer secara keseluruhan. Yang pertama adalah kemampuan komunikasi yang baik. Jadi kalau Anda nanti lulus dari teknik industri, khususnya di konsentrasi logistik dan rantai pasok, salah satu kekuatan Anda itu sebenarnya adalah komunikasi. Anda mau melakukan pengadaan barang, mau melakukan kontrak dengan pihak yang lain, kalau Anda tidak bisa berkomunikasi dengan baik, tentu akan sulit dicapai. Sehingga secara teknis, sehingga dalam konsentrasi logistik dan rantai pasok itu tidak hanya mengembangkan kemampuan untuk teknis saja, hitung-hitungan saja. Nah, Anda juga butuh kemampuan untuk berkomunikasi. Kemudian sebagai manajer nanti Anda diharapkan bisa memiliki kemampuan untuk mendelegasikan wewenang. Jadi delegasi wewenang itu harus, jadi tidak semua dikerjakan sendiri ya. Kalau dikerjakan sendiri apa-apa dikerjakan sendiri, mungkin 5 bulan sudah stroke nanti. Jadi sebagai manajer itu Anda memiliki wewenang atau memiliki kekuasaan untuk mendelegasikan tugas, mendelegasikan tanggung jawab dan sebagainya kepada bawahan Anda. Kemudian ada motivational skill di situ. Motivational skill ini kemampuan untuk memberikan motivasi, untuk menjadi penyemangat di situ. Menjadi penyemangat bagi karyawan-karyawan Anda dan sebagainya. Jadi kalau Anda bisa memberikan semangat di situ, maka karyawan Anda bisa bekerja dengan baik. Tetapi kalau Anda tidak bisa memberikan semangat lebih, ya maka pekerjaannya ya mungkin hanya dikerjakan dengan yang penting jadi. Kemudian ada problem solving skill. Sebagai seorang manajer ke depannya Anda diharapkan bisa memiliki kemampuan menyelesaikan masalah. Jadi problem solving, menyelesaikan masalahnya di mana di situ. Kalau ada masalah A nanti tanyanya ke siapa. Kalau ada masalah B, siapa yang akan disuruh mengerjakan. Kemudian ada flexibility. Anda juga harus memiliki kemampuan untuk luas dalam menghadapi segala yang masalah yang terkait yang dihadapi itu kan kalau tidak bisa menggunakan pendekatan A, ya Anda harus luas untuk menggunakan pendekatan B. Kalau tidak bisa menggunakan cara X, maka Anda harus bisa luas menggunakan cara yang lain. Nah, kemudian sebagai seorang manajer, Anda juga diharapkan bisa memiliki pengetahuan komprehensif dari perusahaan itu terkait dengan proses dan prosedur. Bagaimana prosesnya, bagaimana prosedurnya di situ. Kalau tidak ada proses atau tidak ada prosedur, tidak ada prosedurnya, ya berarti Anda yang harus membuatnya.
Bagaimana prosedur untuk melakukan tindakan X, bagaimana melakukan prosedur untuk melakukan tindakan Y dan sebagainya. Siapa yang memiliki kewenangan dan sebagainya, itu juga Anda harus paham. Kemudian ability to train motor itu bukan menaikkan kereta, tetapi membawa atau mengajak teman-teman atau mungkin bawahannya untuk bisa maju di situ. Kemudian menjadi customer oriented. Jadi kita berorientasi kepada konsumen. Konsumen itu kebutuhannya apa? Maka kita sebagai seorang manajer harus bisa memenuhi. Oh ternyata yang diinginkan customernya seperti ini. Kemudian ada teamwork skill. Ini kaitannya dengan teamwork. Bagaimana kita membangun suatu kelompok. Nah, sehingga kalau Anda saat ini sering mendapat tugas kelompok di situ, itu sebenarnya salah satunya adalah menguji Anda. Bisa nggak membangun kelompok di situ? Ada yang bisa membangun kelompok yang solid, tapi ya kelompoknya itu saja biasanya. Tapi ada juga yang memiliki kemampuan untuk membangun tim, katakanlah dengan teman-temannya yang mungkin ya yang pas-pasan. Bukan kan kalau kelompok itu kadang saya melihat atau mengamati ya di situ. Oh ternyata kelompok ini nanti kelompoknya dengan si A, si B, si C. Nanti si A, si B, si C itu berapa sih IPK-nya? Oh ternyata nggak jauh-jauh IPK-nya. Nanti yang seperti itu. Oke. Dan kemudian ada quality system. Ini adalah sistem kualitas yang diterapkan. Jadi sebagai seorang manajer bidang, Anda juga harus memahami standar dan operating prosedur yang ada di situ. Yang pertama adalah ISO 9001. Ini adalah standar yang terkait dengan quality management system. Jadi secara keseluruhan ya di suatu perusahaan itu apa yang bagaimana prosedurnya, bagaimana caranya dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah ISO 14001 di situ. Ini terkait dengan lingkungan. Jadi ini terkait dengan lingkungan, bagaimana dampak terhadap lingkungan dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya ISO 5001. Ini terkait dengan energi, di situ penggunaan energi terhadap operasi gudang. Kemudian di situ ada OHSAS. OHSAS ini terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja, manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian ada standar kualitas lainnya, yaitu adalah terkait dengan keamanan informasi ya di situ. Dan ini menjadi penting untuk untuk diketahui. Nah, tugasnya besok kita akan presentasi. Jadi biar gantian ya, tidak saya terus yang presentasi. Nanti silakan nanti Anda membuat presentasi masing-masing kelompok satu saja, satu kelompok 2 orang. Silakan nanti Anda presentasikan mengenai ini. Contohnya di sini ada ISO yang ada. Anda boleh menambahkan yang lainnya ya. Nanti silakan Anda berikan pemahaman kepada Anda buat slide, dan kemudian dari slide itu silakan nanti kita saling berbagi bagaimana quality system atau bagaimana sistem kualitas yang relevansi aturan-aturan atau standar-standar kualitas dengan gudang. Nah ini ada beberapa, saya tidak tahu apakah ada tambahan yang lain karena ISO itu ada banyak ya. Nanti silakan dibikin dalam 2-3 slide saja.
mengenai penjabaran tentang ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 dan seterusnya. Selain itu sebenarnya masih ada ISO-ISO yang lain. Kalau Anda mau menggunakan ISO yang lain, silahkan saja di situ. Atau mungkin kalau tidak ISO, Anda juga bisa menggunakan standar kualitas yang lain. Contohnya kalau mungkin ada SMI terkait dengan gudang atau standar yang lainnya, boleh silahkan. Jadi tidak harus selalu ISO yang ada di sini. Nah nanti dibuat dalam ya 2-5 slide saja lah. Intinya menceritakan sistem kualitas yang ada di gudang itu seperti apa dan kemudian variabel apa saja yang perlu untuk dipenuhi di situ. Jadi di sini terkait dengan standar kualitas gudang, ya sudah saya tuliskan di sini. Jadi Anda diminta untuk menguraikan standar kualitas yang terkait dengan gudang. Bisa itu dari aspek tadi contohnya kalau dari K3 itu pakai USAS, nanti mungkin ada standar yang lainnya boleh Anda tuliskan di situ. Contohnya ISO 9001 itu kan untuk seluruh manajemen itu sudah boleh, silahkan. Atau yang spesifik di area gudang juga boleh, atau yang general di lingkungan perusahaan juga boleh. Termasuk tadi kayak keamanan data dan sebagainya itu juga terkait dengan gudang juga. Nah, bagaimana standarnya? Kemudian di sini variabel apa saja yang dinilai. Kemudian apa kaitannya dengan pengelolaan gudang. Nah, tugasnya seperti ini, silahkan nanti dibuat dalam slide. Yang penting ini bisa dijawab dalam sistem manajemen kualitas, variabel apa saja yang dinilai dan apa kaitannya dengan pengelolaan gudang. Sampai di sini. Tidak ada? Pak. Ya, silakan. Saya boleh bertanya, Pak? Boleh, silakan, Mas Devi. Ya, Pak. Pertanyaan saya gini, Pak. Sebagai seorang manajer gudang nih, Pak, pasti kan kita membuat banyak-banyak program terkait pergudangan ya, Pak. Mau itu teknis lapangan, penerimaan barang, inventory, atau pendistribusian, kan pasti banyak tuh, Pak, programnya, Pak. Iya. Dan seorang manajer gudang juga disebutkan oleh Bapak tadi, itu harus mempunyai 9 critical attributes ya, Pak. Ya, yang dimana salah satunya itu train to others, jadi mengajak pekerja lainnya untuk bekerja dan bekerja sama. Ya. Pertanyaan saya nih, Pak, perlu dan penting nggak sih, Pak, sebagai manajer gudang membuat program yang isinya itu tentang pengembangan kompetensi bagi pekerja lainnya? Atau sebenarnya pengembangan kompetensi ini hanya topik utama bagi Departemen Human Resource Development, Pak? Ya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, menarik, Mas Begitu. Jadi kalau di dalam, jadi kita harus memahami dulu gudangnya itu. Jadi kan gudang itu ada macam-macam. Ada gudang yang contohnya gini, ada ini saya coret di sini ya, sebentar. Jadi contohnya ada gudang ini yang menjadi satu dengan perusahaan. Contohnya ini gudang ya, ini ada gudang A, ada gudang B, dan kemudian ini di bawah untuk perusahaan. Nah, kalau seperti ini berarti segala kebijakannya ini akan menjadi kebijakan perusahaan, termasuk nanti untuk peningkatan kompetensi, peningkatan atau sertifikasi, dan pengembangan gudang atau proyek yang dijalankan di gudang itu terintegrasi dengan perusahaan, dengan manajemen perusahaan. Kalau kaitannya dengan HRD, pasti yang memiliki kewenangan di sini itu adalah bagian HRD. Contohnya untuk pengembangan
penambahan jumlah dan sebagainya, itu yang melakukan rekrutmen adalah RD. Tetapi ada juga yang ini terpisah. Jadi ada gudang yang di sini ini perusahaan, ini gudang. Nah, gudang ini sebenarnya juga suatu perusahaan di mana dia menyewakan gudangnya kepada pihak yang lain di sini. Kalau yang seperti ini berarti yang menghandle adalah pihak gudang ini sendiri. Jadi terkait dengan program atau pengembangan dan sebagainya ini akan terpisah. Tapi kalau ini masih di bawah atapnya perusahaan, tentu yang memiliki kewenangan adalah perusahaan. Atau mungkin contohnya seperti ini ya, contohnya seperti gudangnya distributor. Contohnya kalau di Jogja itu distributornya, contohnya kalau sepeda motor, katakan ada distributor sumber baru atau apa, itu berarti yang memiliki kewenangan gudang itu adalah distributor, sehingga terkait dengan bagaimana pengembangan gudangnya, bagaimana pengembangan manajemen, kemudian peningkatan kapabilitas dan sebagainya, itu yang memiliki kewenangan adalah si distributor tadi di situ. Jadi kalau itu mungkin lebih singkatnya, kalau itu menjadi ranahnya perusahaan, itu biasanya adalah ARD yang melakukan itu. Kecuali kalau mungkin perusahaannya di perusahaan itu kan juga macam-macam ya. Ada perusahaan yang sifatnya dia kekeluargaan, perusahaan keluarga, nanti mungkin siapa yang menjadi pemimpin gudangnya nanti dia merekrut sendiri, itu sudah ada yang model itu. Tapi saat ini sekarang mungkin sudah jarang nih. Kalau dulu bisa terjadi namanya ada namanya jadi manajer gudang, kemudian tiba-tiba dia dipekerjakan di situ dan sebagainya. Tapi kalau dalam konsep keterbukaan sekarang dalam sistem informasi ya, hal itu tentu tidak bisa lagi tidak harus semua aktivitas itu harus pengetahuan dari manajer di atasnya di situ. Karena kan manajer itu kan jabatan yang masih middle ya sebenarnya, bukan di top jadi di top manajemen, tapi yang level yang bawah ini kalau istilahnya middle up atau apa gitu. Ya, ada pertanyaan yang lain Mas Devi, silakan. Oke, berarti memang balik ke gudangnya lagi ya Pak, balik ke perusahaannya lagi ya Pak? Iya, perusahaannya beda-beda. Iya. Ya, kalau terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, perusahaan itu beda-beda. Nah, nanti kalau Anda mau memiliki skill yang lebih terkait dengan atau tertarik menjadi manajer gudang, itu Anda bisa memulai karir Anda itu dengan katakanlah bergabung sebagai supervisor gudang, dan kemudian nanti Anda bisa meningkatkan kompetensi Anda, nanti diharapkan nanti bisa mencapai level itu. Tapi kalau sebagai fresh graduate itu biasanya tidak bisa langsung kita naik ke level manager, biasanya ada prosesnya. Kecuali kalau mungkin kita punya punya kenalan atau mungkin punya itu perusahaan keluarga kita, tentu beda cerita. Tapi kalau kita membangun karir mulai dari nol, itu tidak bisa langsung naik sampai manajer. Anda sebagai level S1 itu biasanya sampai staff ataupun bisa di atasnya staff, itu supervisor itu sudah baik gitu. Nanti Anda bisa mengambil kompetensi lebih itu di sertifikasi gudang. Jadi kalau Anda bisa mengambil sertifikasi terkait dengan gudang, jadi Anda mengambil sertifikasi dan kemudian Anda lolos dari uji sertifikasi itu, ketika Anda mau melamar ke tempat
kerja itu akan menjadi nilai plus. Bahkan tetapi beberapa atau bahkan beberapa ini ya, bahkan beberapa perusahaan itu mengakui kalau sudah lulus sertifikasi gudang itu Anda maka dianggap sudah layak untuk menjadi seorang manajer dan sebagainya. Dan sertifikasi ini biasanya menuntut pengalaman. Jadi pengalaman kerja 1 tahun di bidang gudang di situ. Ya, jadi Anda tidak bisa langsung instan sampai level manajer, tidak, tetapi juga harus membutuhkan tahapannya. Nah, nanti tahapannya dengan melakukan sertifikasi profesi. Nah, kalau di gudang itu ada beberapa lembaga yang kredibel untuk sertifikasi profesi. Kalau yang nasional itu ada beberapa lembaga yang memang memiliki sertifikasi BNSP untuk menyelenggarakan program manajer gudang. Tapi kalau nanti Anda mau ikut sertifikasi internasional, itu Anda ada beberapa lembaga yang salah satunya yang saya tahu itu adalah EPICS. EPICS itu adalah lembaga internasional yang akan mensertifikasi Anda sebagai seorang manajer gudang atau sebagai supervisor gudang atau supply chain dan sebagainya, itu ada lembaganya. Nah, kalau Anda sudah punya sertifikasi EPICS itu Anda akan diakui secara internasional untuk manajer sebagai sertifikasi gudang. Tapi memang biayanya cukup mahal. Ya mungkin nanti kalau Anda sudah sudah berkecimpung di bidang perusahaan, di bidang produksi ataupun di bidang logistik, itu Anda bisa memilih sertifikasi yang sesuai dengan Anda untuk meningkatkan meningkatkan nilai, meningkatkan karir atau meningkatkan skill Anda. Jadi yang saya sampaikan di sini mungkin juga baru kulit-kulitnya. Nah, nanti ketika Anda sudah sampai ke perusahaan, itu Anda akan mempelajari lebih dalam lagi di sini terkait dengan gudang itu seperti apa, dan kemudian nanti bagaimana cara kerjanya, kemudian kalau nanti mau mencapai level tertentu itu apa yang harus disiapkan dan sebagainya. Ya mungkin bisa pas magang lah, kalau bisa Anda magang ambil di yang terkait dengan rantai pasok, bisa di gudang atau di distribution center atau di pelabuhan atau di pengiriman dan sebagainya. Itu kan macam-macam ya bidang-bidang kita. Nah, nanti kalau di situ Anda akan ketemu nanti dengan manajer gudang itu yang seperti apa, supervisor gudang itu yang seperti apa, ya. Kalau saat ini kita memang belum ada program kunjungan ya, karena kemarin kan dibatalkan untuk jadi belum ada keputusan lanjutan mengenai apakah kita mau tetap kuliahnya seperti ini sampai berapa. Nanti kalau sudah bisa dimungkinkan untuk kunjungan, kita akan kunjungan ke bidang, melihat bagaimana yang dilakukan di gudang, kemudian bagaimana bidang kerja yang terkait dengan gudang atau terkait dengan rantai pasok itu seperti apa, nanti kita akan pelajari. Nah, nanti kalau kita tidak bertemu dengan expertnya secara langsung, tentu yang kita ketahui mungkin hanya sebatas teoritis. Nanti kalau Anda ingin kembangkan lebih lanjut, kita bisa diskusikan nanti dengan yang memiliki yang memang berkecimpung di bidang itu. Ada beberapa kelompok atau beberapa hal yang beberapa kelompok yang bisa Anda ikuti nanti. Saya mungkin nanti di semester akhir nanti saya akan menginfokan. Contohnya Anda mau terkait dengan gudang itu harus ikut grup apa saja seperti itu. Karena kalau kita mengikuti grup yang terkait dengan gudang ataupun terkait dengan
dengan logistik dan sebagainya, kita juga mudah untuk mendapatkan informasi pekerjaan, informasi terkait dengan sertifikasi dan sebagainya. Oke, mungkin itu saja untuk kuliah kita. Saya cukupkan sampai sekian. Silahkan ini nanti dikerjakan. Anda hanya diminta mencari terkait dengan standar kualitas yang terkait dengan bidang dan menentukan variabel apa saja yang dinilai atau yang menjadi parameter atau yang menjadi acuan dalam penilaiannya, dan kemudian apa kaitannya dengan pengelolaan gudang. Contohnya tadi ISO 9001 itu terkait dengan total manajemen, total quality management. Di situ salah satunya bagiannya adalah gudang. Nah, nanti apa yang dinilai di gudang itu silahkan Anda cari. Atau mungkin yang lainnya di situ ISO 14001 atau OSRAS dan seterusnya. Kalau ada yang lain boleh. Yang ada contohnya standar nasional pengelolaan gudang dan sebagainya, silahkan bisa dicari. Karena ini sifatnya tugasnya kelompok, silahkan nanti dikerjakan dengan kelompoknya. Satu kelompok cukup upload satu tugas saja. Nanti kalau waktunya mencukupi akan saya minta untuk presentasi. Kemudian minggu depan itu kita masuk ke pengelolaan gudang. Jadi aktivitas-aktivitas yang ada di gudang nanti saya mungkin akan menunjukkan beberapa contoh juga dari YouTube dan sebagainya untuk menunjukkan bagaimana proses yang ada di gudang. Itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.